Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue di konten 7 film terbaik, yang kali ini bakal datang dari ranah film-film Hollywood dengan beberapa genre drama misteri dan juga science fiction yang juga punya segudang cerita menarik dari salah satu bintang Hollywood dengan paras cantiknya dan siap untuk bisa bikin kalian terhibur. Aktris cantik yang bakal mengisi tema kali ini adalah Emily Blunt. Mungkin dari beberapa kalian udah tahu kalau Emily Blunt sendiri sering banget main film-film misteri, science fiction, dan drama, serta beberapanya juga sering di genre thriller dengan cerita yang cukup menarik dan karakter yang unik. So, jadi sebelum gua kasih tahu beberapa listnya ini, kalian boleh pencet dulu tombol subscribe-nya dan juga sekalian aktifin notifikasinya biar gak ketinggalan sama rekomendasi-rekomendasi film lainnya yang ada di channel ini. Semoga kalian enjoy, dan inilah list film terbaik dari Emily Blunt. Things get tricky in my life. I talk to my fish. Just somehow wouldn't associate you with having a tricky life. I feel a bit like I've been stuck for years. Salmon Fishing in the Yemen. Salmon Fishing in the Yemen adalah sebuah film romantis dengan cerita yang unik dan juga menarik, serta mungkin beberapanya bakal ada di dalam sebuah petualangan seru dan dibalut dengan drama yang bikin kalian meler. Menceritakan pada seorang penduduk lokal bernama Syekh yang sedang membantu seorang ahli perikanan bernama Alfred yang datang untuk memancing ikan salmon di Yaman, dan dengan bantuan Harriet mereka semua mengatasi masalah pribadi, konflik, dan proyek yang ia jalani tersebut. Ini bakal jadi sebuah film romance yang mungkin unik dengan beberapa cerita menarik untuk kalian saksikan bersama pasangan kalian ataupun sendirian yang masih jomblo kayak gua. Lalu beberapa pemandangan indah pun bakal tersaji dengan intens dan bisa bikin feel kalian tenang di saat menontonnya. Emily Blunt sendiri yang punya paras cantik di sini bakal pas banget memerankan Harriet dan juga siap untuk membantu peranan dari Ewan McGregor sebagai Alfred. Salmon Fishing in the Yemen mempunyai cerita menarik dan beberapa hal konflik yang juga bagus untuk ditonton. Ini di rating 6,8 di IMDb. This is your plan, and we're determined to keep it that way. You bumped into a woman this morning on the bus. Were you just staring at my legs? I was defenseless against the dress. The Adjustment Bureau. The Adjustment Bureau ini masih dalam sebuah genre romance lagi yang mungkin ini bakal beda dari beberapa romance-romance lainnya yang selalu memakai drama untuk pendamping second genrenya, melainkan di film ini bakal memakai sebuah science fiction yang unik untuk second genrenya. Menceritakan tentang seorang politikus ambisius bernama David Norris telah jatuh cinta pada seorang perempuan penari balet cantik bernama Alice. Tapi orang-orang yang di dekatnya yang sangat misterius ini selalu mengganggu hubungan mereka berdua dan bersekongkol untuk memisahkan mereka dengan cara yang cukup licik. Romance yang dibalut dengan science fiction memang selalu bisa bikin cerita yang menarik sehingga para penontonnya sering banget berekspektasi tinggi jika ada film-film yang dapat menggunakan genre tersebut, termasuk gua sendiri sih. Selain itu ada beberapa scene-scene atau adegan-adegan fantasi thriller yang juga bakal menghiasi film ini yang menambah feel dari science fiction itu bakal terasa lebih smooth atau lebih keren lah gitu. Emily Blunt sendiri tampil cukup cantik dengan gaun merahnya yang memang bakal banyak banget scene lari-larian yang anggun bersama Matt Damon. The Adjustment Bureau dengan cerita menarik yang punya beberapa scene thriller ini yang cukup bisa bikin kalian meringis dengan beberapa scene-nya ini di rating 7,0 di IMDb. Future time travel is outlawed, used only in secret by the largest criminal organizations. Looper. Looper sama seperti sebelumnya bakal ada dalam sebuah film science fiction lagi, tapi di sini bakal ditambahi dengan sebuah thriller unik yang menggabungkan sebuah fantasi dan action yang cukup menegangkan. Menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran bernama Joe yang telah bekerja untuk sebuah organisasi kriminal bernama Looper yang tugasnya adalah untuk membunuh para penjahat yang dikirim dari masa depan. Hingga pada suatu ketika ia mengetahui bahwa target berikutnya adalah dirinya sendiri di masa depan dan menggunakan seluruh kemampuannya untuk membunuh dirinya itu. Hal yang bakal membingungkan di film ini justru bakal jadi inti dari dalam filmnya yang juga mungkin menjadi sebuah hal baru lagi untuk bisa diadaptasi di dalam film-film Hollywood di masa sekarang. Selain itu, action dan science fiction serta konsepnya juga bakal berperan penting yang harus kalian tonton sendiri untuk bisa mendapatkan feel dari filmnya ini. Emily Blunt di sini memang bukan bakal jadi pemeran utamanya, tapi tenang aja di sini bakal banyak scene menarik yang ia perankan dengan cukup keren. Looper, sebuah thriller science fiction dari Emily Blunt yang mungkin bakal jadi sebuah cerita menarik untuk kalian tonton ini di rating 7,4 di IMDb. Just for a second.
Who's this her? The Girl on the Train. The Girl on the Train adalah sebuah film terpaling deep dari Emily Blunt yang menurut gua sendiri ini bakal jadi sebuah film seru untuk kalian saksikan di rumah yang menggunakan sebuah misteri thriller yang cukup intens dan cukup menyeramkan. Menceritakan kisah pada seorang wanita yang berkecanduan alkohol bernama Rachel selalu berpergian dengan kereta komuter yang sama setiap paginya. Suatu hari terdengar bahwa seorang perempuan bernama Megan menghilang dari rumah dan Rachel merasa bahwa ia terkait dengan peristiwa hilangnya Megan itu. Dikarenakan Rachel memang selalu melihatnya dari balik sebuah jendela kereta dan sedang memesraan dengan seorang laki-laki. Membingungkan mungkin bakal jadi sebuah kata pertama yang keluar di ucapan kalian pada saat pertama kali nonton film ini. Selain itu bakal ada beberapa thriller yang cukup ngeri juga yang bakal ditampilkan di scene per scene-nya dengan cukup teratur. Emily Blunt sendiri cukup fasih banget memerankan seorang wanita pemabuk yang sedang bingung dengan yang ia lihat, rasakan, dan amati untuk memecahkan misteri gila yang ada di kepalanya itu. The Girl on the Train bersama dengan cerita menarik serta beberapa keanehan yang cukup bikin penontonnya bingung ini di rating 6,5 di IMDb. Every day across that border, people are killed with his blessing. To find them would be like Sicario. Sicario ini masih menggunakan sebuah misteri dan thriller lagi di mana ini bakal terasa lebih intens dari sebelumnya dan karena ceritanya begitu cukup menarik. Buat gue sendiri ini sangat rekomend banget buat kalian tonton. Jadi tonton ya. Menceritakan tentang seorang agen FBI wanita idealis bernama Kate Macy yang ditugasi oleh pemerintah untuk membantu dalam memerangi peredaran narkoba di wilayah perbatasan AS dan Meksiko. Jujur, menurut gua sinematografi dan drama di film ini benar-benar bisa bikin kalian geleng-geleng kepala. Buruk? Tentu aja bukan lah. Malahan ini adalah sebuah film dengan sinematografi terbaik yang diperankan Emily Blunt versi dari gua yang juga punya beberapa drama kriminal menarik dengan cukup intens. Kate Macy yang diperankan oleh Emily sendiri cukup bagus walaupun memang gua rasa peran ini agak sedikit canggung gimana kalau ia yang memerankannya gitu. But not bad lah. Sicario dengan beberapa genre menarik seperti action, kriminal, misteri, dan thriller ini bakal di rating cukup tinggi yakni 7,6 di IMDb. Come on! Come find me when you wake up! Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow ada dalam sebuah film action science fiction lagi yang juga bakal jadi sebuah film science fiction yang sangat rekomen banget buat kalian tonton dengan beberapa cerita menarik dan konsep yang cukup unik. Menceritakan tentang seorang prajurit berpangkat mayor bernama William Cage harus bisa menyelamatkan planet bumi dari makhluk asing yang dibantu oleh seorang prajurit perempuan bernama Rita Frataski yang sangat cantik. Mereka berdua terjebak dalam sebuah lingkaran waktu yang sangat membingungkan dan harus bisa lepas dari sana. Yang lumrah dalam sebuah film science fiction mungkin adalah sebuah tema waktunya yang dibuat agak bingung gitu dan dibantu dengan beberapa action mecha yang cukup bisa bikin penontonnya terkesan. Semua itu bakal ditampilkan dengan epic di sini dan tentu aja bakal disempurnakan dengan acting dari Emily Blunt dan Tom Cruise yang sangat menawan dan ciamik. Edge of Tomorrow dengan gaya mecha science fiction serta cerita menarik untuk kalian ikuti ini bakal di rating tinggi yakni 7,9 di IMDb. Sebelum masuk ke dalam film terfavorit gue di aktris cantik Emily Blunt ini, gue ada beberapa atlist dari film keren darinya yang patut banget buat jadi rekomendasi tonton kalian di rumah. Berikut list filmnya. I love you. Don't tell him any more Lobster Man stories. He had nightmares all week. He hears this horrible sound. He knows that Lobster Man is out there, and he's totally... You think you can make a ton of cash cleaning up after dead people? You don't have a job, and do you really want to live with Dad for the rest of your life? All we have to do is go in there and throw everything away. Oh my God. Their own business. Sunshine cleaning. Since 1963. It gives us a sense of stability. People like that. It's a lie. Yeah, but it's a business lie. It's not... Miranda Priestley's the editor-in-chief of Runway. So you don't read Runway? No, not to mention a legend. It's not just about what you wear. What do you think? Andy, you look so chic. You look so thin. Do I? Just one stomach flew away from my goal weight. The person whose calls you always take, that's the relationship you're in. Let me know when your whole life goes up in smoke.
means it's time for a promotion. People think that success just happens to you. I must have been 11 when I learned that I was nearer to the crown than I had thought. Her Royal Highness Princess Victoria of Kent. So I began to dream of the day when my life would change. Everyone will push you and pull you for their own advantage. You are unprepared. And whose fault is that? Should you ever need an ally, you have one in me. His Serene Highness Prince Albert. What is it? Don't you like her? Do you ever feel like a chess piece in a game being played against your will? Do you? Constantly. Then you had better master the rules of the game until you play it better than they can. You don't recommend I find a husband to play it for me? Not for you. Your wish. I wish. A Quiet Place Part 1 dan Part 2. A Quiet Place Part 1 dan Part 2 nya ini bakal jadi sebuah film terbaik dari Emily Blunt, dan gue yakin sebagian kalian yang menonton video ini juga sependapat dengan gue. Menceritakan tentang sebuah keluarga yang hidup dalam ketakutan yang mengerikan semenjak mereka masuk ke dalam sebuah rumah sunyi yang sangat misterius. Mereka berusaha harus hidup dalam keheningan agar terhindar dari makhluk misterius yang siap menerkam satu keluarga itu. Ini sih udah gak usah direview lagi kali ya filmnya, karena memang sebagian dari kalian gua rasa udah tau lah dan udah fasih banget tentang cerita yang ada di film ini. Semua hal-hal sukses yang diraih sama film ini bukan lain halnya adalah tentang sang sutradaranya yaitu John Krasinski dan istrinya yaitu Emily Blunt yang memerankan kedua pemeran utama untuk pasangan suami istri juga di dalam sebuah kota abandon yang cukup sunyi. Salah satu juga film yang menurut gua ya bisa dibilang terbaik lah, dan di rananya yang memang menggunakan kata-kata yang minim tapi dengan aura suspense yang cukup mencekam. Pokoknya keren dah. A Quiet Place dengan segala aura suspense mencekam dan beberapa scene yang cukup ngeri ini di rating tinggi yakni 7,5, dan sequelnya yang baru-baru ini lagi hype juga di seluruh bioskop Indonesia bakal mengantongi rating yang sama yakni 7,5 di IMDb. Oke, mungkin cuma segitu aja 7 film terbaik dari Emily Blunt yang bisa gua share kali ini. Jika kalian punya rekomendasi dengan tema yang seru untuk gua bawain di konten selanjutnya, komen aja di kolom komentar dan gua bakal langsung buat requestan dari kalian itu. Jangan lupa untuk subscribe terus dan juga selalu support review film dari channel ini. Like video ini kalau kalian suka dengan list film yang gua rekomendasiin, share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan film seru, dan yang paling penting gua mengharapkan buat kalian langsung nonton film-film yang gua rekomendasiin ini ya. Sekian dari gua Ri, see you in the next film.